Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barunamik dari kelas B Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal fungsi komunikasi organisasi internal selama pandemi COVID-19, studi kasus di organisasi pendidikan. Perlu kita ketahui, di tahun 2019 sampai 2021, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 tersebut membatasi semua gerak dari sosial masyarakat. Salah satunya adalah organisasi. Di organisasi, komunikasi sangat penting dilakukan karena jika tidak ada komunikasi di dalamnya, maka organisasi tersebut akan terancam bubar. Dan diperlukan adanya inovasi-inovasi agar komunikasi di saat pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan lancar sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Setelah saya simpulkan dari jurnal tersebut, terdapat 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu fungsi regulatif, informatif, integratif, dan persuasif. Keempat fungsi komunikasi organisasi tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Kalbis Institute, baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19. Jika dapat disimpulkan satu persatu, pada pelaksanaan fungsi regulatif, komunikasi organisasi Kalbis Institute telah dengan taat menyesuaikan peraturan-peraturan dari pemerintah. Tentunya penerapan peraturan-peraturan tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan keselamatan seluruh karyawan. Pada pelaksanaan fungsi informatif komunikasi organisasi di Kalbis Institute telah menyampaikan peraturan-peraturan yang akan diterapkan dengan cara mensosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh karyawan. Pada pelaksanaan fungsi integratif komunikasi organisasi, dalam menyampaikan informasi, Kalbis Institute menggunakan saluran komunikasi yang telah disepakati dan diketahui oleh seluruh karyawan, baik saluran komunikasi formal maupun komunikasi informal. Pada pelaksanaan fungsi persuasif komunikasi organisasi di tengah situasi dan kondisi krisis seperti pandemi COVID-19, pimpinan Kalbis Institute terus berupaya memotivasi seluruh karyawan. Selain itu, untuk menjaga rasa aman dan nyaman, Kalbis Institute terus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar dan anjuran dari pemerintah. Di samping bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang sudah dengan baik dilaksanakan oleh Kalbis Institute, seperti yang sudah dijabarkan di atas, tentunya tetap diperlukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas komunikasi organisasi. Perbaikan-perbaikannya harus dilakukan, diantaranya adalah jarak waktu yang cukup minimal 1 minggu antara sosialisasi dengan penerapan peraturan pemanfaatan Human Resource Information System sebagai bahan tambahan saluran komunikasi untuk sosialisasi peraturan-peraturan yang diterapkan. Tetap mengadakan pertemuan-pertemuan pada momen tertentu secara virtual untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik antar karyawan dan hubungan baik antar Kalbis Institute tetap terjaga. Transparansi informasi terkait dengan kasus positif COVID-19 di lingkungan Kalbis Institute agar karyawan segera dapat melakukan isolasi mandiri dan pengecekan COVID-19 apabila memang memiliki kontak langsung dengan karyawan yang positif. Penelitian selanjutnya mengenai fungsi komunikasi organisasi dapat terus dikembangkan, mengingat masa pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir sampai dengan penelitian ini rampung. Dengan terus berlanjutnya pandemi COVID-19 akan terus memperbaiki diri dalam rangka beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada dalam mendapatkan pola komunikasi organisasi yang terbaik. Pengembangan penelitian mengenai fungsi komunikasi organisasi di masa krisis juga dapat dilakukan di beberapa organisasi atau lokasi yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.